saya pikir ECDP ini salah satu program yang mendevelop saya sendiri gitu ya. Jadi pasti ketika akan naik ke jenjang yang lebih tinggi masih ada gap yang harus di bridge kan gitu. Saya pikir ECDP ini adalah wadah yang tepat untuk bridging the gap gitu. Kalau kita mencoba we can't make everyone happy, tapi tight deadline-nya itu harus terpenuhi gitu. Jadi sometimes ada yang harus take the step, oke, ini apa yang masih kurang, itu yang kita coba lengkapi gitu. Yang satu sudah dapat sedikit hint, yang satu belum sama sekali, tapi willing to try nih. Dan berarti karakternya kelihatan beda nih, dua-duanya. Oke, selamat pagi, siang, sore semua teman-teman yang menyaksikan People Story kali ini. Kembali lagi bersama saya, Flory. Hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita tentang teman-teman kita, narasumber kita, mengenai pengalaman mereka. Nah, untuk kali ini, kalau misalnya teman-teman lihat di background kita akan fokus sama yang namanya Executive Competency Development Program. Fokusnya sebenarnya lebih ke para narasumber saya yang nanti ganteng-ganteng dan masih muda ini, tentang kenapa mereka memutuskan untuk mengikuti program ini, gimana ceritanya, perjuangan mereka kayak gimana, apakah mereka sempat pengen menyerah, atau kemudian ada cerita seru apa. Nah, yang pastinya ketika mereka selesai ini, pasti ada manfaatnya. Nah, kita berusaha untuk menggali di sisi itu. Karena mereka tetap jadi karyawan, harus ada tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, tapi ini adalah sesuatu yang mereka putuskan, mereka ambil untuk mereka bisa berkembang lebih lanjut di pekerjaannya. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang hal tersebut, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama narasumbernya. Jangan tegang-tegang ya, dua-duanya ini mukanya kayak agak tegang-tegang. Senyum dulu. Oke, boleh kenalan dulu, Om, namanya siapa? Mau Om, Kakak, atau siapa? Bro aja kayaknya. Oke, boleh. Ya. Ya, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Erik Sidarta. Saya role sekarang itu HR Transformation Lead and Head of People Analytics. Ya. Jadi di HR Transformation sendiri, saya memimpin transformasi di sebuah business unit, terutama di bagian people-nya. Sedangkan untuk role saya di Head of People Analytics, basically kita memberikan solusi atas problem di business unit terkait people issues, di mana kita bisa meningkatkan kinerja bisnis dari perusahaan tersebut. Terkait sama data atau? Banyak hubungan dengan data, analytics, ya kadang-kadang kita dibantu AI juga, gitu, untuk memproses datanya, kan sedemikian banyak. Sedemikian banyak ya? Yeah. Oke, terima kasih. Jadi, Bro Erik, selamat datang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu kali ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Berikutnya, yang lebih tegang dari Bro Erik kayaknya. Karena pakai batik jadi serasa lebih tegang. Iya. Perkenalkan, nama saya Gerald Logor. Saya dari Business Unit Nanovest, yang bergerak di bidang Financial Services, Digital Asset Management. Saya sendiri melit tim Business Intelligence dan Reporting. Sehari-harinya dengan tim analis, tim data engineering, kita membuat supaya all of the raw data itu available, digestible, dan actionable di Nanovest. Oke. Ya, kurang lebih singkatnya seperti itu. Kurang lebih berhubungan sama data semua ya dua-duanya ya. Yang satu Betul, di ya. HR, yang satu bisnis, mungkin tren, market trend, dan segala macam ya untuk kasih rekomendasi. Betul. Nah, kita tadi udah sempat bahas nih, namanya kan soalnya agak-agak serem ya, Executive Competency Development Program. Yeah. Nah, buat kalian yang berdua yang udah ngejalanin, mungkin bisa cerita
atau kenalin dulu lah ke teman-teman biar tahu sebenarnya ini program apa sih dan gimana ceritanya biar sampai kalian tuh bisa ikutan, memutuskan ikut. Silakan nanti saya tambahin. Nggak boleh sama tapi jawabannya ya. Nggak boleh idem ya. Nggak boleh idem. ECDP itu kan singkatan dari Executive Competency Development Program. Jadi dari kata terakhir aja program pengembangan kan. Yang saya tangkap itu ya program pengembangan karyawan, di mana kita diarahkan untuk menuju ke jenjang karir yang lebih tinggi. Gitu. Ya biasanya dari manager, senior manager ke GM atau executive VP gitu ya. Ya makanya tadi ada kata eksekutifnya. Ya. Nah, kenapa saya tertarik ya tadi? Tanyanya. Kenapa bisa dan kemudian akhirnya ya mungkin nanti kita bisa bahas juga diundangkah, dinominasikan. Nah, kan siapa tahu pengalamannya beda nih dua-duanya. Kalau saya itu dinominasikan sih. Dinominasikan. Jadi kan memang atasan. Ya. Kan kebetulan ada 2 jalur kan. Itu ada yang self nomination, ada yang memang nominated by supervisor. Gitu. Saya sendiri diinfokan, awalnya suruh ngerjain serangkaian tes. Saya pikir buat apa nih? Buat leadership test atau apa gitu. Usut punya usut ternyata diikut sertakan dalam program ini. Jadi ketika disuruh diminta mengerjakan tes belum tahu buat untuk ini awalnya. Cuma denger-denger aja sih. Cuma denger-denger aja baru hint doang ya. Baru hint doang. Taunya terpilih gitu kan. Ya. Tapi terpilih masuk seleksi tapi. Begitu selesai baru tahu bahwa ternyata buat ECDP. Iya. Itu pun tes seleksi sebetulnya kan. Ya belum tentu lolos juga. Belum tentu lolos. Itu ada time limitnya berarti untuk menyelesaikan rangkaian tes. Ada ya. Dia serangkaian tes itu kalau nggak salah total 4 jam. Ya. Ngerjainnya setelah jam kerja, di jam kerja atau di weekend? Detail banget. Soalnya 4 jam kan lumayan. Ini kesiar kemana-mana kan. Itu kan bisa seingat saya itu bisa dicicil ya. Nggak harus selesai. Nggak harus semuanya. Nggak harus per modul. Okay. Jadi sesempatnya aja. Sesempatnya. Oke, 4 jam. Yang ini dinominasikan atasan, kalau pengalaman kamu? Ya, kalau saya, kebetulan saya yang self-nomination. Jadi, Juli 2023 itu dapat email kan, di blast. Ini ada, kalau saya kebalikannya mungkin ya, nggak ngelihat bahwa title executive competency itu menakutkan gitu. Ini kayaknya, gue harus coba nih gitu. Jadi saya memberanikan diri ke atasan, karena ini kan harus minta waktu juga ya, jadi not only harus responsibility saya terpenuhi di tempat kerjaan saya, tapi saya harus ngelakuin ini juga on top of the scope of work yang saya lakukan. Jadi saya apply, ngelakuin tes yang sama, ada 8 tes kalau nggak salah deh tuh. Di belakangnya QQQ semua, EQ, EPQ apa gitu kan. Ada Quotient lah ya. Ada juga yang kayak SAT gitu, SNMAT apa namanya saya lupa. Ya kebetulan lulus dan di-approve juga oleh atasan untuk ikut. Dan ya. Berarti kalau yang self-nomination itu harus dapat persetujuan atasan sebelum dan setelah lulus tes untuk ikut? Sebelum lulus tes bahkan kayaknya. Sebelum lulus tes ya? Karena udah menjadi bagian dari keterima atau nggak keterima, kayaknya memang harus di-approve dulu oleh atasan ya untuk ikutan partisipasi. Nah, sebelum menggali lebih lanjut, tapi ini kan tadi karena kalian udah menjalani, jadi tahu si ECDP. Tapi sebelumnya, udah tahu belum sih itu ECDP apaan dan akan ngapain gitu? Kalau saya sih belum ya. Belum tahu. Cuman ketika apply di perusahaan saya pun, kayak sesuatu yang baik atasan atau dari tim HR di perusahaan saya itu, ini is a big thing gitu katanya. Tapi itu nggak, ya udah ya, kalau kebetulan di approve dan lolos juga tesnya, jalani aja dulu gitu.
Tapi belum tahu sih dalam mana seperti apa. Ya. Belum sempat nanya, belum sempat apa, yang penting coba dulu. Betul. Kalau Erik waktu diminta atasan untuk ngerjain tes, apakah memang sudah tahu tentang ECDP? Ya kebetulan kan saya di HR ya, tahu lah, gambaran besarnya tahu. Gambaran besarnya. Cuma ya kan dari ECDP ini kan batch kelima ya, masing-masing batch itu selalu ada flavor yang berbeda gitu. Jadi ya gambaran besarnya ya kurang lebih nanti ikut training dan sebagainya, ya kurang lebih tahu lah, tapi not too much detail. Nggak detail, nggak tahu, tapi tetap ya udah kerjain, ikutan dulu. Iya. So, saya malah nggak tahu, ini udah batch kelima. Jadi berarti udah ada sebelum-sebelumnya nih yang bisa ditanya-tanyain gitu ya, prosesnya gimana gitu. Jadi baru tahu. Nah, menarik kan teman-teman. Yang satu sudah dapat sedikit hint, yang satu belum sama sekali tapi willing to try nih. Ini berarti karakternya kelihatan beda nih dua-duanya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kalian berdua, apa yang kemudian memutuskan mau? Arif? Ya, kalau saya kan berkarir itu ya pasti ingin ada jenjang ya, jenjang ke jenjang yang lebih baik gitu ya. Saya pikir ECDP ini salah satu program yang mendevelop saya sendiri gitu ya. Jadi pasti ketika akan naik ke jenjang yang lebih tinggi masih ada gap yang harus di-bridge kan gitu. Saya pikir ECDP ini adalah wadah yang tepat untuk bridging the gap gitu. Kompetensi apa saja kan tadi eksekutif kompetensi ya. Apa saja yang belum dimiliki gitu ya. Dan selain itu saya juga tertarik, kan ini kan cross pillar kan. ECDP cross pillar. Jadi saya tertarik networking dengan teman-teman dari business unit yang berbeda-beda dan ya setidaknya mempelajari perspektif-perspektif yang berbeda kan. Ya kan. Ketika ngerjain project juga dari sana pendapatnya ketika dengan pengalaman mereka di business unit tersebut mungkin beda dengan yang saya miliki gitu. Ya kurang lebih itu sih. Oke. Nah, kalau dirimu sendiri dengan informasi yang tadi masih minim dan ternyata baru tahu, udah batch kelima, sebenarnya bisa ngobrol sebelumnya sama yang udah pernah ikut. Apa yang bikin Gerald mau coba? Ya karena kan ini kayak istilahnya harus mikirin kerjaan, terus harus mikirin development program juga nih. Karena nggak boleh bilang sama atau idem ya tadi. Iya Mungkin saya dong. tambahin dikit nih. Tapi mayoritas yang dibilang Mas Erik itu saya align semua. Jadi memang ada aspirasi untuk jenjang karir ke depannya. Ada objektif untuk networking dengan business unit yang belum pernah kayak collaborate sedikit pun gitu dengan teman-teman yang lain, baik yang dari di Berau di Kalimantan, akhirnya ada satu project juga, ataupun yang di sini pun karena kebetulan saya masuk di Nanovest itu di masa pandemi ya, jadi full online. Nah ketika udah mulai betul nggak ketemu orang, networking dengan other business unit dalam Sinar Mas Group-nya itu sulit. Nah ini mungkin kesempatan buat saya juga gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang lain. Oke. Karakternya agak beda, tapi ada yang bisa digarisbawahi, kebutuhan buat berkembang sama networking. Dan ternyata within the networking kan nambah ilmu ya, saling bertukar pikiran, ketemu sama teman-teman dari cross pillar ya. Business unit itu beda-beda, role kerjaannya juga beda-beda. Terus ada project juga ya yang harus dikerjakan. Nah, boleh cerita nggak? Kalian satu tim projectnya atau beda? Kebetulan beda. Nah, kita beda. Gerald dulu deh, biar Gerald nggak ikutan jawaban Erik. Karena projectnya udah beda. Udah beda sih. Kalau saya dapat project new minerals. Jadi finding a new business with new minerals. Targetnya itu growth of 10x in 10 years. Jadi kita diberikan list of mineral apa saja yang harus kita ekspor, visibility-nya ini baik nggak sih untuk kita memulai bisnis di mineral yang ini gitu. Kemudian setelah kita mengeksplor
terhadap mineral-mineral tersebut kita kerucutin menjadi kayak 2 atau 3. Okay. Nah, dari 2 atau 3 mineral ini kita mencari company-company yang entah besar atau kecil tapi memiliki potential growth. Apakah kita mau melakukan inorganic growth atau organic growth? Nah, itu kita explore lagi companies-nya. Jadi output-nya itu lebih ke arah companies yang kita mau explore either inorganically atau kayak ngelakuin joint ventures. Baik yang final results-nya sih kebetulan companies-nya itu ada di luar Indonesia. Jadi ada yang di Australia, ada yang di Norway gitu. Ya. Tapi masih desktop study dulu atau memang sudah analisis sampai feasibility dan segala macam atau gimana? Mayoritas lebih ke desktop study. Ada menyentuh sedikit ke feasibility study ya. Tapi berhubung ya karena kerjaan di sini nggak bisa tinggal, jadi nggak bisa tuh ke Australia atau ke Norway. Padahal kalau bisa lebih enak ya. Ya. Karena kalau kita baca kayak financial reports yang udah public gitu kan, itu mungkin ada hal yang kayak mungkin melakukan proses due diligence on the spot. Jadi kadang ada hal yang mungkin tidak tersirat atau tersurat dalam laporan keuangan, itu bisa kelihatan on the spot. Gitu. Oke. Kalau project itu berapa orang satu tim? Kalau kelompok saya berempat. Sama. Berempat. Itu milih atau udah ditentukan? Sudah ditentukan. Udah ditentukan. Jadi bukan. Karena kan it's part of networking. Saya pikir pas kalian ikut, terus baru ketemu, baru kemudian nyari. Ternyata udah ditentukan. Oke. Tapi dari 4 ini mereka background-nya beda-beda juga. Kalau yang di kelompok saya hampir semuanya beda-beda. Kayak saya nggak ada background mining gitu ya, mining new minerals. Tapi dari salah satu teman di kelompok saya memang background-nya mining. Ada juga. Ada satu yang punya background mining. Oke, thank you Ger. Kalau Eric gimana project-nya? Kalau kita sebenarnya agak mirip, ada kemiripan. Kalau tadi Gerald new minerals kan. Kalau di projectnya saya itu di new commodity. Jadi kita serve perusahaan logistik, transportation untuk mining and minerals resources, gitu. Nah selama ini di perusahaan tersebut lebih banyak menghandle coal, ada minerals yang lainnya atau bahan tambang yang lainnya cuma nggak banyak, gitu. Nah di project kali ini kita diminta untuk search new commodity atau new geographical area or both. Ya, sama timnya berempat juga. Terus interestingly kita nggak ada satupun yang backgroundnya mining sih ada, tapi nggak ada yang backgroundnya transportation. Nggak ada yang logistik and transportation nggak ada ya? Gitu. Saya dari HR, terus yang satu lagi dari bank, another one dari mining juga, mining contractors, and the other one is M&A. Ya, merger and acquisition di investment banking. Menarik. Nah, ini berempat, isi kepalanya beda-beda, karakternya beda-beda. Pengalaman kalian gimana? Karena nanti kita akan bahas, karena ada yang jadi best project group lah di ICDP Batch ini. Gimana Erik pengalamannya dengan 4 orang ini? Seru. Apalagi tadi kan HR, bank, terus M&A, mining contractors. Iya. Dan itu nyebar kantornya kan? Nyebar. Nggak di Jakarta semua atau di Jakarta semua? 3 di Jakarta. 3 di Jakarta, 1 di Brau. Itu gimana dinamikanya? Itu kan pasti seru. Unik sih. Jadi karena kita sama-sama nggak ada background, ya kita research bareng gitu. Tapi bagi tugas lah gitu. Untuk memilih komoditi aja juga kita harus banyak discuss dengan mentornya, karena ada mentor kan di situ. Ada mentor ya. Nah dari mentor kita gali dulu sebetulnya interest dari this transportation company itu arahnya ke minerals atau metals yang mana nih, gitu kan? That's the very first thing. Gitu. Terus kita gali, terus kemudian ya kita research bagi tugas lah ya. Ya
you yang mana, kita yang mana dan sebagainya gitu. Ya, tapi untuk regroup barengnya itu satu udah pasti after hour, ya kan. Terutama yang di mining contractors kan kebanyakan on field, ya kan. Jadi biasanya tuh kita regroup paling cepat di atas jam 6 sore waktu Jakarta. Itu udah jam 7 di waktu di Brau. Gitu. Karena beda zona waktu lah ya. Beda 1 jam kan. Iya. Ya itu di sana jam 7, jam 8 gitu kita baru regroup gitu, malam-malam loh. Gitu. Or weekend. Atau weekend. Iya. Oke. Gerald sama juga prosesnya? Karena ada satu yang di Brau, jadi kurang lebih sama sih untuk proses regroupnya. Tapi yang menarik itu lebih ke arah ketika kita membagi tugas untuk explore di bagian yang mananya itu, not only the timing to regroupnya, tapi juga jadi dinamika tim tuh ada yang lebih ke procrastinator, ada yang suka nanti-nantinya gitu kan. Ada mungkin yang lebih suka di awal gitu. Jadi behavior dari team members-nya juga itu mempengaruhi dynamics of the team-nya gitu. Tapi kalau untuk yang regroupnya malam, dan weekend pun karena kita juga tightly communication-nya sama mentor sponsor kita, dan mereka pun most of the time kadang bisanya weekend gitu. Jadi kita manut aja, oke, siap kalau mau jam berapa siap. Tapi masing-masing pastinya menghormati family time atau personal time ya. Yang penting komunikasinya dijaga ya di antara anggota kelompok ya. Kapan? Tadi ada menarik tuh, ada yang stylenya nanti dulu, ada yang suka di awal. Erik, ada dinamika kayak gitu juga atau smooth aja? Ya mirip-mirip lah, tapi walaupun flavornya agak beda ya. Jadi ada yang memang dia lebih suka fokus desktop study dulu, baru kita regroup lagi. Ada yang kita discuss bareng gitu. Jadi memang ada sedikit beda-beda gitu sih. Jadi kalian sama-sama menyesuaikan lah ya dengan dinamika kelompok. Tapi mungkin ketika untuk menyesuaikan kita harus it's like a trade off ya. Kalau kita mencoba we can't make everyone happy, tapi tight deadline-nya itu harus terpenuhi gitu. Jadi sometimes ada yang harus take the step, ini apa yang masih kurang, itu yang kita coba lengkapi gitu. Bareng gitu ya. Dari 4 mungkin yang bisa cuma 2 yang lengkapin. Ya udah, kita keroyokin bareng gitu. Jadi harus tetap ada proactiveness-nya juga ya. Nice, menarik. Nah, itu dinamika kelompok. Tapi kan juga kalian dinilai sebagai individu ya. Nah, ada kelas-kelas online, offline, terus ada apa lagi mungkin bisa cerita, Ger, sebelum nanti ditambahin Erik. Kelas-kelas, ya, jadi kita mulainya dulu, jadi gabungan antara offline dan online dengan tim dari UPH dan ITSB, kelas-kelasnya. Itu juga baru bagi saya ya. Background saya dulunya engineering, software engineering, terus masuk ke ranah BI dan data. Gitu. Jadi ketika dihadapin dengan, kita belajar makroekonomi, microeconomy, discount cash flow, itu kan derivatives, itu langsung panas itu berasap. Tapi prosesornya protes ya. Serunya di situ ya. Jadi kelas online, baik offline. Kemudian kita juga ada kelas yang fully online. Kayaknya setelah project itu hampir selesai ya, seingat saya ya. Jadi kelas fully online itu dari yang MIT-X itu ya, MicroMaster dari MIT, dan itu kita diberikan pilihan. Jadi ada panduannya, courses-nya apa saja, terus kita bisa milih gitu, mau yang subjek apa gitu. Itu sih kalau kelas-kelas online dan offline juga ya. Berarti kelas offline, online, group project. Kalau secara individu penilaiannya gimana, Rik? Yang kamu ingat? Ada ujiannya kah? Atau setelah setiap modul ada
checkpoint-nya? Ada. Setiap modul tuh pasti ada serangkaian tes ya. Terus kemudian keaktifan kan? Keaktifan di kelas. Jadi di online itu. Di online maupun offline juga diobservasi, dinilai. Jadi ada kayak quiz-quiz gitu, ada paperwork-nya juga per kelas. It's like really kayak kuliah lagi ya. Nggak semuanya jangan gitu dong. Nah kita kaitin sama go-in-nya kita nih, which is ini terkait sama masalah ya perseverance, masalah can-do attitude, optimisme, kemudian problem solving, empowering others, which is I think dari cerita kalian terlihat ya, maksudnya terutama di grup project ya, kalau yang terkait dengan satu sama lain itu bakalan tersalurkan banget. Tapi kalau dari pengalaman Erik sendiri, yang lebih strong dari poin-poin ini apa selama ICDP? Maksudnya dari go-in tadi ya? Dari yang tadi. Which part ya? Perseverance, can-do attitude, optimisme, effective problem solving, kemudian empowering others. Which one do you think? Semua faktor itu plays an important role ya. Cuman kalau yang saya rasakan ketika group project, obviously empowering others. Ya, baik saya yang di-empower atau saya yang meng-empower satu sama lain gitu. Jadi saling meng-empower, saling ngasih semangat, saling kasih kepercayaan. Saling kasih semangat, saling kasih kepercayaan, saling trust to each other, gitu kan. Menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu juga kan? Yes, obviously. Dengan background masing-masing. Yes. Tapi semuanya terasah di situ. Iya, can do attitude ya. Kan mana ada yang punya background untuk transporting mineral goods gitu kan. Oh yes, research udah benar-benar research di, apalagi kan sekarang ada ChatGPT. Salah satunya. Perplexity ya, that helps actually ya. Tapi at the end of the day kan kita harus review juga mana nih hasil dari AI kan nggak selalu benar kan. Mana yang relevan yang mau kalian ambil ya. Ya udah kita coba segala cara lah gitu. Search di Google juga, di ChatGPT juga, kadang-kadang compare gitu ya, mana fact-nya yang benar, yang mana gitu. Mana yang harus kita tampilkan dan sebagainya. Kalau Erik tadi bilang empowering others, tapi poin-poin lainnya juga terasah. Kalau pengalaman Gerald gimana? Mungkin lebih ke can-do attitude-nya yang lebih strong ya. Both dari sisi group project, dari sisi courses learning-nya juga, karena apa ya, udah nyemplung, jadi either go big or go home gitu ya. Ketika ada masalah ya harus diselesaikan systematically gitu ya, dengan dan timeliness-nya juga. Jadi ya can do attitude-nya yang lebih ini sih terpancar ya. Udah di highlight teman-teman terkait go-in, mereka merasa sebenarnya terasa, cuma memang ada hal-hal yang berdasarkan pengalaman pribadi pasti yang lebih dominan ya. Kalau Erik tadi di empowering others, kalau Gerald di can do attitude ya. Karena kan sebenarnya juga intinya tujuan bareng-bareng biar lulus kan. Nah, terus Erik tuh kalau aku dapat bocoran grupnya best group project ya? Iya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Itu gimana ceritanya? Total ada, berarti kan batch 5, ada berapa? Ada 7 project. Ada 7 project. Ada 7 project, berarti ada 7 kelompok kan. Ya, kita salah satu kelompok yang kebetulan. Tanpa disangka. Tanpa disadari. Mungkin ya, kalau saya mencoba mengevaluasi ya, tapi kan saya yakin dari ke-7 project itu memang semua itu sangat-sangat outstanding lah, gitu ya. Jadi implementasinya kan pasti dilihat faktor itu juga kan. Nah, kalau dari kebetulan kalau dari grup kita itu kita akhirnya memilih komoditinya LNG tanker. Jadi kita
ada plan untuk mengakuisisi kapal LNG, gitu ya. Dan itu kemarin di titik yang quite a bit beyond dari feasibility study sih. Jadi kita sampai kontak ke ship brokernya, terus sampai ke kontak ke ship sellersnya gitu. Kita cari kontak gitu. Dan benar-benar udah menemukan kapal yang udah siap diakuisisi sih. Potensial untuk beneran. Yes. It's a real business ya jadinya. Yeah, it's a real business. Ya. Walaupun eventually kita nggak milih kapal yang itu gitu ya. Berarti ada presentasi ya pada saat group project ya? Final presentation. Cuma di-announce yang best group project aja atau ada ranking group projectnya? Cuma the best aja. Cuma best aja dan cuma satu ya? Cuma satu sih. Nah, tapi kalau ICDP best performernya, kalian berdua top performer nih, itu di-announce kan? Dua-duanya kan? Nah, jangan merendah gitu dong, om-om ini. Gimana rasanya pas diumumin? Nyangka atau oh ya? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak nyangka juga ya, nggak nyangka karena mungkin balik ke konsep saya tadi ya, jadi can do attitude-nya, and mungkin nyambung ke go win-nya khusus yang the winning spirit ya. Bagi saya winning spirit itu bukan karena semua partisipan itu pasti it's already selected best of the best ya. So, krim de la pasti krimnya lah ya. Outstanding gitu performance-nya. Tapi kalau bagi saya lebih ke arah winning spirit-nya itu how to defeat myself. How to ya itu kayak gimana caranya supaya bisa membagi waktu dengan lebih baik. Gimana caranya meskipun udah pusing dengan kerjaan sendiri tapi malam-malam harus online course dan juga ngebagi waktu dengan keluarga. Jadi being stretched is a challenge that I must defeat to myself-nya gitu. Nah, jadi saya fokus ke situ, nggak ngeliatin, oh teman-teman yang lain di paperwork-nya dapat berapa tuh saya nggak ngeliatin ke situ. Mungkin itu sih kalau dari saya winning spirit-nya is defeating my own. Kan ada pepatahnya we are our own worst enemies ya. Jadi if we can defeat ourselves, we can defeat everything gitu. Oke, nice, thank you. Kalau Eric kan juga one of the best performer. Itu di-announce juga? Yes. So how do you feel pas di-announce? Nyangka atau tidak menyangka? Nggak nyangka juga sih. Nggak nyangka juga sih. Ya tadi seperti Gerald bilang, ya top performance itu mirip-mirip aja sih menurut saya. Jadi di antara ke-28 peserta itu ya kurang lebih bagus-bagus semua gitu. So I didn't expect anything. Gitu. Okay. Kalau you have to sell yourself nih compared to the others, apa sih yang kira-kira dari pengalaman kalian yang membuat kalian tuh bisa terpilih jadi top performer? Yang nomor 2 dulu deh. What differentiate you from the others yang mungkin kalau misalnya if you look back, flashback, ini kayaknya from your view. Karena kan kalau tadi bilang semuanya bagus-bagus semua. Ya memang tadi rangkaian seleksinya juga udah ketat ya. Harus komit juga. Kalau nggak komit pasti juga akan ada penilaian, ada observasi. Oke. Mungkin ya. Mungkin saya ngeliat saya tuh di HR itu banyak nanganin sistem dan performance management. Selama ini pengalamannya banyak di situ. Jadi banyak hubungannya dengan data-data bisnis. I'm a numbers person juga. Jadi kalau ngeliat angka tuh gampang ingat. Oke. Jadi mungkin di situ yang buat cepat gitu ya, business acumen-nya ya. Artinya ngeliat satu bisnis ya this transportation business kan juga baru ya. Tapi adaptation-nya juga lumayan cepat sih gitu. Jadi can grasp what's the business is all about gitu ya. Jadi terbantu ya dengan background pekerjaan, terbiasa sudah mengerjakan apa, begitu masuk langsung bisa aplikatif gitu ya. Itu satu. Yang kedua mungkin ya, karena saya kan udah ambil S2 gitu. Jadi beberapa courses yang di dalam ICDP itu seperti refreshment buat saya. Jadi udah pernah.
Oke. Belajar sih sebelum. Berarti buat atasannya Erik abis ini tolong didorong untuk S3. Karena kan udah S2, sudah ECDP. Iya. Soalnya saya tahu ada yang udah S2 terus lagi S3. Jadi mungkin buat atasannya Erik nanti Erik diminta untuk S3 ya. Berat. Kalau Gerald apa? Kalau tadi Erik merasa dari pengalaman karena sudah S2 dan sebagainya. Kalau from your view, kalau misalnya diminta untuk, kayaknya ini nih yang membuat aku bisa di-consider sebagai best of the best. Apa ya? Mungkin kalau saya nempatin diri as a third part, jadi ngelihatnya dari luar gitu ya. Betul. Lebih ke arah ya ngejalanin programnya itu as part of your responsibility, my responsibility aja gitu. Bukan kayak on top of udah kelar kerjaan harus ngerjain ini juga gitu kan, harus regroup lagi bareng project, diteleponin juga sama sponsor, mentor, weekend gitu kan. Tapi it's part of ketika mengintegrasikan menjadi the extension of my scope of work, itu jadi ngerasa lebih ya udah, this is my responsibility juga to accomplish this. Dan accomplish this-nya juga nggak sekedar kelar gitu, tapi juga to my own standard, again coming back to my prinsip ya, dimana me is my own worst enemy. Nggak boleh nih cuman ada ya, mungkin tadi Mas Heru juga bilang pakai ChatGPT juga ya. Itu udah umum lah gitu. Cuman gimana mengaplikasikannya, memakai my own thinking juga gitu ya. Itu sih mungkin yang bikin saya beda ya. Jadi perasaan nggak mau kalah juga ya. Jadi terpancar, langsung kelihatan. Saya jadi penasaran, nanti pengen lihat catatannya. Tolong nanti tim ECDP saya dikasih catatan mereka berdua ya. Oke. Kalau itu berarti kalian merasakan manfaatnya dari semua perjalanan yang berarti setahun ada nggak sih ECDP? 8 bulan lebih ya. 8 bulan plus ya. 8 bulan ya. Iya. Tadi perjuangannya untuk ngikutin kuliah, atau kelas online, offline, grup project, kalian juga tetap kerjaan harus tetap jalan, ya kan? Nggak ada yang kemudian kerjaan jadi lebih ringan atau jadi lebih ringan? Enggak lah. Nggak ada teman-teman. Oke, nah ada manfaatnya. Kalau misalnya dari sisi kalian personal maupun profesional, setelah ikut ECDP, manfaat yang dirasakan apa? Ger? Personal lebih ke ya jadi lebih punya banyak network di grup kita. Mungkin personal yang lainnya ya lebih tahu banyak mengenai, karena background saya lebih ke software engineering kan. Sekarang ya mungkin dengan adanya ECDP ini tahu lebih banyak tentang leadership, lebih banyak tentang finance, ya mungkin itu ya. Jadi more knowledge, dan mungkin itu ya overlap sama profesional juga sih ya. Tapi mungkin balik lagi ke personalnya, lebih ke arah ini if I can do this one, I can do other. Ini juga mungkin nih program yang bisa men-challenge lebih lagi gitu. Jadi lebih pede juga ya. Oke. Erik, gimana? Ya, mirip sih sama yang disampaikan Gerald ya. Yang paling berasa sih ketika ngerjain group project ya. Karena ketika kita ngerjain group project itu kan projectnya some sort of M&A project ya. Kita acquire new ships gitu. Jadi kita tuh kayak dilatih atau somehow kita ngerasain gimana tim M&A itu bekerja gitu. Ya. So in a way kita dapat experience itu ya. Yang mana kalau kita in a day to day, kalau kita nggak di-rotate ke posisi tersebut, kita kan nggak akan tahu gitu. Ya, jadi real time experience ya. Jadi langsung berasa bahwa so this is what it feels if I was in their shoes gitu lah. Ya walaupun nggak sedalam itu ya. Nggak exactly the same lah, tapi kayak ada bayangan lah ya. Perimeter ya, you could sense it. Oke. Nah,
di luar pekerjaan, di luar ICDP, kalau orang nanya tentang seorang Eric itu dikenalnya sebagai apa sih? Selain Eric baru punya baby juga ya. Oke, berarti anak kan udah berapa? 2. Oke. So, people would know Eric sebagai apa? I would say, gue tuh kalau ini nih kayak job interview aja. Ini kayak job interview aja. Kan udah dibilangin tadi jangan tegang-tegang. Enggak, tapi pertanyaannya spesifiknya kayak gitu soalnya. Gue bakal bilang ya, kalau ditanya gitu, gue seseorang yang suka menggunakan kombinasi antara left brain dan right brain, gitu. Karena gue di HR, tapi gue pernah di IT juga, gitu loh. So it's a mixture of both. Gitu. Oke. Itu kali ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak ada salah benar kok. Gitu. Kalau Gerald? Maksudnya di luar. Yes. As you as a person, as a person, as a professional, as an ex-ECDP participant. Kalau dalam konteks mungkin professionalism, mungkin lebih ke arah orang yang resourceful ya. Karena wherever I am placed, ya udah pokoknya be useful aja. Istilah kasarnya kan palu gada kan. Oke. Belum tahu ini belajar. Bisa ini bisa bikinin ini. Oke, belum tahu padahal gitu misalnya. Itu ya mungkin kalau dalam konteks profesionalisme. Kalau personal ya, bahkan kalau kayak ada discussion apa, memperkenalkan diri sendiri, saya selalu bilang, I am a husband and a father. Karena kita bekerja pun kan tujuannya untuk membangun keluarga gitu ya, untuk ke depannya. Gitu. Okay. 2 anak juga? Baru 1. Baru 1. Semoga nyusul. Hopefully ya. Kata Gerard, kalkulasi dulu. Prediksi dulu nih. Cukup atau enggak ya? Pakai data dan analytics. Oke. Nah, ini kalau ngobrol kayak gini tuh kadang-kadang nggak berasa ya, waktunya cepet. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang dengerin atau nonton episode kali ini? Mungkin 1-2 kata, entah mau terkait dengan ECDP atau terkait your view on learning and development atau your view as a professional, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Mungkin kalau saya sih singkat aja, never stop learning ya. Never stop learning. Ketika udah memimpin sebuah tim pun atau sebuah perusahaan pun, I know di grup kita some of the C-level juga mereka nggak stop learning. Always challenge yourself to be better version of yourself. Oke. Kalau Eric? Ya, nambahin sedikit dari apa yang disampaikan sama Gerald, never stop learning. Kesempatannya besar sekali di grup kita ini karena we have a diverse type of businesses gitu. Jadi kalau mau tuh bisa belajar apapun gitu. Dan ini kita udah dikasih wadahnya, termasuk ECDP ini. Jadi kalau ada kesempatan, take it. Oke. Take it. Sip, kalau gitu. Thank you, Gerald sama Eric, waktunya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih. Semoga cerita Eric dan Gerald tentang pengalaman mereka selalu belajar, selalu mau mengembangkan diri, tidak pernah puas. Mereka memang om-om atau kakak-kakak yang ramah dan rendah hati, tapi terlihat juga selalu punya keinginan tumbuh dan berkembang. Ambisinya ada, cuma memang agak-agak subtle aja nih di sini kelihatannya. Mungkin antara grogi atau gimana, tapi kelihatan mau jadi yang terbaik. Semoga dari episode kali ini teman-teman bisa dapat manfaatnya, bisa disaksikan di YouTube kita. Kalau misalnya mau reach out ke Eric ataupun Gerald, kalian ada di LinkedIn juga kan ya? Bisa dicari untuk kemudian ngobrol. Kayak tadi kan, Gerald ternyata nggak tahu,
ternyata sudah pengalaman yang ikut ICDSP kayak begini. Terus kalau Erik, baru dengar-dengar. Nah, siapa tahu kalau misalnya pengen langsung konsultasi atau mentoring mungkin ya, atau mau ngobrol tentang kerjaan, professional development, career progression, kayaknya mereka udah merasakan manfaatnya, jadi kayaknya juga udah terbuka juga ya untuk itu ya. Oke, sip. Thank you sekali lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye-bye.